Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, jajarannya, para warek, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid, beserta para kaprodi, dan yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nurul Jadid. Bismillah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa diberi kesempatan untuk sharing ya, sebenarnya sharing karena Pak Fathur Rozi ini sebenarnya juga ahlinya ahli, melebihi saya sebenarnya. Tapi terima kasih telah diberi kesempatan kepada saya. Ada 5 topik yang akan kita bahas. Mudah-mudahan nanti tidak terlalu menjenuhkan karena saya sudah siapkan slide. Sudah saya siapkan slide. Nanti kita sambil sharing ya. Jadi untuk slide nanti akan saya sampaikan singkat-singkat saja karena akan lebih dominan pada praktik. Mohon untuk bisa diikuti dengan bersama. Langsung kita mulai. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Oke, baik. Untuk PowerPoint sudah Rekamnya Pak Basit. Sudah. nampak di monitor masing-masing peserta? Sudah. Oke, Bagus. jadi ada 3 poin utama ya. Yang pertama adalah sitasi dan bagian-bagiannya, karena dalam sitasi nanti akan ada semacam paparan tentang plagiasi dan parafrase. Selanjutnya adalah teknik submit untuk di Open Journal System yang kedua dan ketiga, serta bagaimana cara mengupload revisi. Karena yang saya pahami, upload edit itu menurut saya upload revisi ya, Pak Rosi ya? Ya, hasil revisi Pak. Hasil revisi ya, hasil revisi untuk diupload di OJS 2 dan 3. Baik. Ini agenda kita. Ada 5. Yang pertama adalah sitasi dan plagiasi, kemudian operasional Mendeley dan Zotero. Selanjutnya adalah teknik referensi. Ada GS, Erik, dan Skimago. Selanjutnya adalah submit OJS dan upload revisi di OJS 2 dan 3. Kita awali. Yang pertama adalah sitasi dan plagiasi. Sebenarnya ini apa sitasi itu? Ada beberapa sumber. Yang pertama adalah penyitiran yang mengacu pada sumber pengetahuan hasil karya orang lain yang telah atau belum dipublikasikan. Kemudian menunjukkan asal-usul atau sumber suatu sitiran, mengutip pernyataan dan mencantumkannya di dalam suatu karya yang dibuat. Jadi yang pertama itu adalah kita mengutip karya orang lain, baik yang sudah dipublikasikan, diterbitkan, atau yang belum. Kemudian sebagai apa namanya ya, untuk mengetahui. Jadi kutipan itu untuk mengetahui dari mana dasar teori kita atau data kita atau sumber pengetahuan kita dari karya tulis yang sudah dibuat oleh orang lain pada penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini adalah apresiasi ya, cara untuk menunjukkan pada pembaca bahwa materi tertentu dalam karya berasal dari hasil karya orang lain. Jadi apresiasi kita bahwa kita itu menggunakan teori atau pernyataan orang lain untuk menguatkan argumentasi kita. Intinya seperti itu. Jadi pada dasarnya itu sitasi itu adalah proses kita untuk mengutip
karya orang lain dan menyebutkan sumbernya itu. Itu. Selanjutnya, apa urgensinya, apa pentingnya dalam sitasi itu? Yang pertama adalah menghargai karya intelektual orang lain. Ya, jadi kalau kita mengutip pernyataan seorang, kita juga harus menyebutkan kreditnya, menyebutkan sumbernya, siapa, kapan, atau bahkan di halaman berapa kalau itu adalah teks tertulis. Kemudian memperkuat pernyataan dalam satu kalimat. Nah, misalkan argumentasi penulis atau peneliti. Nah, untuk menguatkan pernyataan tersebut bisa dikuatkan dengan pernyataan penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Selanjutnya adalah untuk menghindari plagiasi. Ya, untuk menghindari plagiasi. Ya, kita tahu plagiat itu nyontek ya. Nyontek. Jadi untuk menghindari plagiasi itu ya maka lakukan bentuk sitasi yang baik. Selanjutnya adalah komparasi hasil karya penelitian yang original dengan hasil karya orang lain. Nah, ini bahwa kita bisa membedakan antara sumber utama dengan hasil karya orang lain. Siapa, Mas? Untuk mencari gap-nya. Di Wisma Dosen. Iya. Jadi kegunaannya adalah gap itu kita kembangkan untuk kita melakukan penelitian. Tangannya Pak Basit. Kemudian menjaga kesinambungan dan pengembangan penelitian dari waktu ke waktu. Nah, jadi kita itu agar mengetahui bagaimana pola dan bentuk penelitian yang pernah dilakukan di masa lampau dengan yang masa kini. Ya. Jadi meskipun dasar teorinya sama, tentunya perkembangannya juga berbeda mengikuti dari situasi dan kondisi yang terkini. Kalau dulu, misalkan ini, kalau dulu kita penelitian tentang penerapan model pembelajaran STAD di masa lampau, tentunya akan berbeda dengan penerapan STAD di masa kini yang sudah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Itu. Selanjutnya kita akan memasuki tentang gaya sitasi. Ya. Gaya sitasi sebenarnya banyak ya, tidak hanya ada 6 ini, tapi ini yang saya contohkan bahwa gaya sitasi itu memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing. Nah, ini gaya sitasi ini berdasarkan dari bidang yang sesuai yang biasanya digunakan oleh beberapa jurnal. Contohnya untuk semua bidang itu biasanya menggunakan Chicago dan Turabian. Ini biasanya itu untuk semua bidang itu bebas. Kemudian untuk bidang kesastraan, seni dan humaniora biasanya menggunakan MLA, Modern Language Association. Nah, sedangkan untuk APA biasanya itu di bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di sini juga ada AMA, American Medical Association ini ya, yaitu di bidang kedokteran, kesehatan, dan biologi. Untuk di bidang politik itu ada APSA dan IEEE. Ini biasanya pada jurnal-jurnal atau proceeding yang membahas tentang teknik, terutama elektro, komputer, dan telekomunikasi. Nah, untuk bentuknya nanti kita akan bahas ketika memasuki topik Mendeley atau Zephyro. Nah, selanjutnya untuk plagiasi. Apa itu plagiasi? Nah, ini berdasarkan gambar ini ya, SpongeBob ini. Plagiasi itu jiplak, teknik menjiplak. Nah, kemudian di gambar sebelah kanan ini adalah mencuri atau mengambil ide atau kalimat dari orang lain. Nah, menjiplak atau mencuri ide atau kalimat dari orang lain ini akan dikatakan plagiasi apabila
tidak menyebutkan sumber aslinya. Ya. Jadi meski ini hanya bukan untuk tulisan ya, bentuk teks, tapi terkadang kalau kita ingin mengutip pernyataan seorang saat berucap pun itu juga perlu diucapkan sumber aslinya siapa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah pengertian plagiasi. Selanjutnya adalah apa itu kegiatan plagiarisme, seperti apa saja itu bentuk-bentuk plagiasi yang biasanya dilakukan tanpa disadari, baik disadari atau tanpa disadari. Yang pertama adalah mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri. Nah, itu. Ya. Ngerampok ini artinya, mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri. Selanjutnya adalah mengcopy tulisan atau ide orang lain tanpa memberikan kredit. Jadi teman-teman mahasiswa, jika ada yang kopas, misalkan dalam membuat makalah, copy paste, dan tidak menyebutkan sumbernya, maka itu dikatakan plagiasi, plagiat orangnya, plagiarisme. Kemudian mengutip perkataan atau tulisan orang lain tanpa memberikan tanda petik. Nah, ini biasanya adalah gaya selingkung ya, kaitannya dengan teknik penulisan karya ilmiah. Kemudian mengubah kata namun mengcopy struktur kalimat dari suatu sumber tanpa memberikan kredit. Jadi hanya mengcopy tulisan dan hanya mengubah katanya. Atau mengubah kata dan mengubah struktur kalimatnya, tapi tidak menambahkan atau menyebutkan sumber utamanya. Nah, itu sudah digolongkan plagiasi. Dan yang terakhir, ini yang biasanya tanpa disadari ya, yaitu kesalahan dalam mengutip. Kesalahan dalam mengutip. Contohnya, kita mengutip teorinya A. Yang kita baca itu buku A. Tapi yang kita kutip, yang kita masukkan ke dalam tulisan kita itu adalah dari buku B. Nah, itu plagiasi juga. Sehingga perlu hati-hati ya, jangan sampai ada tertukar antara sumber aslinya dengan pernyataan yang kita kutip. Nah, selanjutnya adalah ada level untuk plagiasi. Di sini ada level plagiasi, ada yang mengcopy seluruh paper, artinya 100%. Sedikit pun tidak digubah, ngeplek hanya cover saja misalkan. Nah, itu level yang paling besar itu. Ada yang mengcopy separuhnya, tapi tidak menyebutkan pengarangnya. Ya. Kemudian mengcopy bagian unsur karya tulis orang lain seperti kalimat, paragraf, atau ilustrasi gambar. Ya, jangankan hanya kalimat dan paragraf, ya gambar pun itu juga bisa terdeteksi plagiasi. Selanjutnya adalah kesalahan dalam melakukan parafrase. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana parafrase yang baik sehingga kita tidak atau meminimalisir level dari plagiasi itu. Kemudian yang terakhir, mengcopy sebagian besar paper dengan menyebut sumber aslinya. Ini di-copy semuanya sudah dan menyebutkan sumber aslinya. Tapi kita tidak menyandingkan, kita makna dari yang kita kutip. Nah, itu juga plagiasi itu. Misalkan teori A tentang pendidikan mengatakan bahwa bla 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 bla.
kemudian kita tidak memberikan pemaknaan, pernyataan, argumen kita, nah itu juga plagiasi. Nah, untuk mengurangi, meminimalisasi plagiasi, ya harusnya kita memberikan penjelasan atau menjelaskan pernyataan kita, argumen kita tentang kutipan yang sudah, pernyataan orang lain yang sudah kita kutip. Nah, sekarang kita ke sanksi. Apa saja sanksi jika kita terbukti melakukan plagiasi? Yang pertama itu yang paling ringan dulu, teguran. Teguran. Kalau teguran masih ringan ya. Selanjutnya adalah peringatan tertulis. Peringatan tertulis. Nah, biasanya untuk teguran dan peringatan tertulis ini sudah diupayakan oleh pihak fakultas ya atau kampus bahwa kegiatan plagiasi atau plagiarisme itu dilarang, tidak boleh. Dan itu biasanya dicantumkan di pedoman perumusan karya ilmiah, halaman terakhir. Itu ada undang-undangnya. Sehingga dapat disebutkan bahwa plagiasi itu merupakan kriminal di dalam dunia pendidikan. Kalau masih bandel juga, itu biasanya ada penundaan pemberian atau pencabutan hak. Penundaan pemberian atau pencabutan hak. Baik misalkan hak sebagai dosen ataupun hak sebagai mahasiswa, itu bisa ditunda atau bahkan dicabut. Misalkan kalau untuk dosen yang serdos ketahuan melakukan plagiasi, maka hak serdosnya, sertifikasi dosennya bisa dicabut. Atau bahkan gelar guru besar, dan sudah banyak ya di berita-berita itu. Pernah pada beberapa tahun sebelumnya itu ada beberapa gelar guru besar yang akhirnya dicabut karena terbukti melakukan plagiasi. Selanjutnya adalah penurunan pangkat dan jabatan akademik ini untuk dosen. Jadi bisa diturunkan pangkat dan jabatan akademiknya jika terbukti plagiasi. Pemberhentian dari status, ya, baik status sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Nah, kalau pembatalan nilai ini biasanya aturan internal dari kampus ya. Misalkan kalau terbukti melakukan plagiasi, maka nilainya hangus atau skripsinya dicabut. Dicabut artinya harus membuat skripsi ulang. Tuh. Dan yang terakhir ini yang cukup riskan adalah pembatalan ijazah. Kalau bagi mahasiswa yang sudah lulus ya berarti ijazahnya bisa dicabut juga, dibatalkan. Bagi dosen yang terbukti melakukan plagiasi, misalkan di masa lalu ketika tesisnya ketika S2, padahal sekarang sudah profesor misalkan, atau sekarang sudah doktor, lulus di S3, tapi ternyata terbukti kalau tesis atau tesisnya itu terbukti plagiasi, maka ijazahnya bisa dicabut. Selanjutnya adalah apa hal yang perlu diperhatikan ya. Hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari dari plagiasi. Nah, ini ada 3 hal ini. Yang pertama, harus relevan antara topik penelitian dengan kutipan yang kita ambil ya. Jadi harus relevan, nyambung topik penelitian kita dengan kutipan yang kita kutip. Kemudian up to date. Nah, ini biasanya sering disampaikan dalam proses pembimbingan oleh dosen. Ya, kalau mencari sumber referensi itu upayakan jangan lebih dari 10 tahun.
Bahkan kalau perlu tuh 5 tahun terakhir. Yang ketiga, nah ini pengaruh dari kemudahan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kemudahan dalam mengakses sumber pengetahuan. Ya. Semakin mudah kita mengakses sumber pengetahuan, itu biasanya kita harus hati-hati karena akan memudahkan kita untuk terjerumus dalam kegiatan dalam plagiasi. Oke, selanjutnya kita akan memasuki parafrase. Jadi di sini ada 2 definisi parafrase. Parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertian. Artinya bahwa memparafrase itu membahasakan kembali menurut pemahaman kita sendiri tanpa mengubah makna yang sebenarnya. Kemudian ada pernyataan yang kedua, penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk mendapatkan penjelasan makna yang tersembunyi. Jadi misalkan ada kutipan yang menggunakan bahasa konvensional ya, maksud saya bahasa kontemporer dengan istilah-istilah yang baru, sehingga kita sulit untuk memahami makna. Nah, dengan parafrase, dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, maka kita akan mudah untuk menemukan arti dari sebuah kalimat. Itu parafrase. Nah, teknik parafrase ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah membaca berkali-kali tulisan yang ingin diparafrasekan sampai mendapatkan maknanya. Jadi membaca berulang. Sekali membaca, oh kok masih belum paham ya pernyataan atau teori ini, bagaimana maksudnya. Dibaca berulang-ulang. Kemudian catat kata kuncinya. Catat kata kuncinya atau gagasan utama pada tulisan itu. Cari keyword-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah menemukan keyword, menemukan kata kuncinya, nah itu kita tuliskan kembali dengan kata dan gaya bahasa sendiri. Nah, gaya bahasa sendiri itu biasanya bahasa yang lebih efektif dan lebih sederhana untuk bisa dipahami. Nah, selanjutnya adalah komparasikan, bandingkan dengan tulisan yang sudah kita buat dengan bahasa kita sendiri tadi dengan versi aslinya. Nah, versi aslinya. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa maknanya itu tidak berubah. Sama. Dan kita juga bisa menggunakan sistem ya, misalkan menggunakan plagiarism checker. Kita juga bisa menggunakan sistem plagiarism checker. Dan jangan lupa cara yang terakhir adalah sitasikan sumber aslinya dan cantumkan dalam daftar pustaka agar kita terhindar dari plagiasi. Nah, ini beberapa contoh cara melakukan parafrase yang baik. Nah, di sebelah kiri ini adalah sumber aslinya. Sumber aslinya. Nah, di sebelah kanan ini ada tiga macam bentuk parafrase. Ya, apakah kelihatan ya? Sajian tampilan di monitor? Kelihatan. Nah, oke, kelihatan. Jadi ada konten A, konten B, dan konten C.
Ini adalah contoh bentuk parafrase. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang sebelah kiri. Untuk yang A, ini adalah bentuk parafrase yang hanya mengubah kata. Hanya mengubah katanya saja. Tapi struktur kalimatnya masih tetap. Contohnya ini, sangatlah pelik, hanya diganti amatlah rumit. Yang saya garis bawah ini, meskipun keduanya berbeda, di sini juga ada. Keduanya memang berbeda. Di sini, di kalimat aslinya, versi aslinya itu adalah sangatlah tipis. Di sini hanya diganti sangatlah sama. Nah, ini parafrase yang masih kurang bagus. Karena hanya mengubah kata dan struktur kalimatnya tetap. Nah, begitu juga dengan yang C. Kalau yang C ini menggunakan teknik meringkas. Yang C ini teknik meringkas. Dari sekian banyaknya kata dalam kalimat ini, kemudian hanya diringkas. Tapi struktur kalimatnya masih tetap tidak berubah. Ini juga parafrase yang kurang baik. Nah, baru yang B, ini adalah parafrase yang baik. Kenapa? Karena menggunakan orang ketiga. Mengganti menjadi orang ketiga. Menurut Udin, penulis terkadang melakukan plagiasi tanpa disadari. Karena penulis mengira melakukan kan menggantikan orang ketiga. Dan struktur kalimatnya berubah. Nah, ini bisa dibandingkan nanti. Kan sudah berubah. Kalau di sini sangatlah pelik. Sini menurut Udin, penulis terkadang dan seterusnya. Ini struktur kalimatnya sudah berubah. Nah, inilah konten yang B ini yang parafrase yang bisa diterima dan tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Selanjutnya adalah tip dan trik bagaimana membuat parafrase yang baik. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, menggunakan sinonim. Persamaan katanya. Ya, menggunakan sinonim. Yang kedua adalah mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Kemudian mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jika di versi aslinya itu kalimat aktif, ya diganti ke kalimat pasif atau kalimat tidak aktif. Begitu juga sebaliknya. Jika di versi aslinya menggunakan kalimat tidak aktif atau pasif, maka diubah menjadi kalimat aktif. Selanjutnya adalah menggunakan ungkapan yang sepadan. Dan teknik yang terakhir adalah menggunakan kata ganti orang ketiga. Seperti contoh pada parafrase yang B tadi. Oke, untuk citasi, plagiasi, dan parafrase sudah selesai. Sekarang kita memasuki konten yang kedua, yaitu Mendeley dan Zotero. Untuk Mendeley dan Zotero, kita akan lebih dominan pada Mendeley-nya ya. Tapi nanti akan saya sampaikan juga bagaimana instalasi pada aplikasi Zotero. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara langkah-langkah instalasinya, kita harus tahu bahwa Mendeley itu adalah perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source ya, yang diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Windows, Mac OS, dan Linux.
Dan untuk aplikasinya bisa kita langsung download secara gratis di website www.mendeley.com ya. Nah, coba sekarang diperhatikan. Ketika kita sudah membuka website www.mendeley.com, maka tampilannya akan seperti ini. iMendeley Discovery. Nah, ini. Sebelum kita download, kita register dulu ya. Jadi kalau masih belum memiliki akun di Mendeley, maka kita harus register dulu. Caranya bagaimana? Di sini ada tampilan create a free akun. Nah, ini yang berwarna merah di sini. Create a free akun, kita klik, kemudian akan ada tampilan register ini. Ya. Di register ini ada permintaan isian tentang email, given name, dan family name. Given name ini adalah kata pertama dari nama, misalkan namanya Udin sedunia, maka given name ini diisi Udin, family name ini sedunia. Kalau misalkan hanya satu kata namanya, misalkan Udin saja, maka ditulis 2 kali, di given name tulis Udin, di family name juga Udin. Setelah itu password. Upayakan membuat password itu berjumlah 8 karakter. Dari 8 karakter itu terdiri atas angka dan simbol. Mengapa? Agar kualitas passwordnya itu kuat ya, tidak lemah. Di sini akan muncul strong, ini berarti sudah kuat. Kemudian jika sudah selesai isian lengkap, maka klik register. Nah, selanjutnya setelah klik register, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan akun yang sudah terdaftar. Nah, setelah itu kita download aplikasi Mendeley Desktop. Ya, silahkan download aplikasi desktop. Kita buka tab baru di Chrome itu dan mencari aplikasi Mendeley Desktop. Diunduh, setelah unduh, kemudian klik 2 kali sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard ini, silakan klik next. Klik next, kemudian ada permintaan kolom license agreement, untuk pilih I agree. Ya, pilih I agree untuk memberikan pernyataan bahwa setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mendeley. Berikutnya, memilih instalasi, ditempatkan di mana, destinasi foldernya di mana. Kalau mau langsung ya tinggal next, atau kalau mau ditempatkan di tempat khusus silahkan di browse sini, terus kemudian pilih penyimpanannya yang akan kita tentukan. Setelah next, kemudian install. Tampilannya seperti ini, install. Tunggu sampai instalasi selesai. Kalau instalasi selesai, beberapa waktu kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Finish. Klik finish. Nah, setelah klik finish, artinya instalasi Mendeley untuk yang desktop sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita kembali ke tampilan pertama, tampilan utama di monitor kita ya. Kemudian ada icon Mendeley, misalkan seperti ini ya.
Bentar. Mana ini? Oke, sebentar. Ini kalau ganti screen. Bentar ya. Mana ya dananya dan? Nah, nanti di tampilan awal itu akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengklik untuk menampilkan stop ya, stop dulu ya. Sebentar ya. Oh, pause sharing gini. Ya. Saya mau menampilkan layar utama. Mana? Ini. Layar Mana? layar depan. Mana depan? Ini ya depan ya? Oh, depan. Iya, ini ya. Itu. Coba ini. Ini langsung keluar. Ini loh. Ya, terus. Stopkan dulu. Stop ya. Ya. Udah, minimize dulu. Oke. Ini. Oh, ini. Sip. Sebentar ya. Terus. Nah, ini mau menampilkan layar ini. Anda buka dulu. Mana ada? Apa? Nah, kalau dibuka langsung. Teman-teman. Ya. Apa-apa, itu masuk juga. Bentar, oke. Mana ada? Tadi ada. Ini kan. Tambahkan. Oh, ini, Pak. Mana? Ini. Oh ya, ini. Nah, sampai muncul ini ya. Nah, ini yang Mendeley desktop ini. Nah, ini klik 2 kali ya. Ini klik 2 kali, maka akan muncul seperti tadi. Nah, maka akan muncul ini. Nah, welcome to Mendeley. Di sini kita isi, karena kita tadi kan sudah register. Nah, kita hanya tinggal sync in saja. Sync in ini email yang sudah kita registerkan tadi dan password yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini akan berganti warna hitam, setelah itu kita klik. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena tadi masih belum, untuk mengintegrasikan antara Mendeley dengan Word, maka kita harus buka tool dulu. Ya. Klik tool, kemudian install MS Word plugin. Nah, ini caranya. Install MS Word plugin. Tujuannya itu agar ada integrasi antara Mendeley dengan Word. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ketik yes. Ini yes. Ini biasanya permintaan kalau Word kita sedang terbuka. Kita sedang membuka file Word. Langsung di yes saja. Nah, setelah itu, setelah yes, kita akan melihat bahwa Mendeley sudah terintegrasi dengan Word.
gambarannya seperti ini nih. Kalau ini belum ada, berarti install MS Word-nya tadi masih belum berhasil. Silahkan diulangi lagi. Buka Mendeley desktop-nya, kemudian install lagi. Jika ini sudah ada, berarti Mendeley sudah terintegrasi dengan Word. Tujuannya ya untuk memudahkan kita itu dalam menulis artikel. Itu ya. Oke, saya coba contohkan. Kita buka Word dulu. Oke. Kemudian klik reference. Di sini ada reference. Nah, karena instalasi sudah berhasil, maka akan muncul ini. Ini akan masuk di Word kita. Contohnya, pembelajaran adalah proses aktivitas belajar untuk memperoleh pengalaman belajar. Kan seperti itu. Nah, ini adalah kutipan ya. Caranya selanjutnya adalah insert. Insert citation. Kita tunggu prosesnya. Oh ya, untuk mengoperasikan Mendeley ini harus online. Harus ada jaringan internet. Nah, ini permintaan bahwa Mendeley desktop-nya masih belum dibuka, maka oke. Nah, ini bahwa ini adalah tampilan Mendeley untuk kita memasukkan citasinya. Misal ya. Misalnya karyanya siapa? Nah. Oke. Sekarang saya akan bahwa kutipan tadi saya mengambil dari artikel ini. Maka caranya, oh iya, sebelum kita ngutip, pastikan bahwa kita sudah menambahkan file pada Mendeley kita yang berupa PDF. Ya, caranya seperti ini. Nah, add file. Kemudian kita pilih file PDF mana yang akan kita masukkan ke dalam Mendeley desktop kita. Misalkan di sini. Tapi harus berupa PDF. Kemudian open. Kelebihan dari di open selanjutnya adalah kelebihan dari Mendeley itu kita bisa menambahkan insert citation tadi
kemudian klik go to Mendeley. Klik go to Mendeley. Oh iya, tadi saya ngutip dari sini ya. Maka kita klik dulu, pilih, kemudian site. Klik. Nah, ini. Maka otomatis footnote akan tertulis. Ini kalau menggunakan footnote. Untuk daftar pustakanya, gampang. Kita tinggal insert bibliografi. Misalkan di sini daftar pustaka. Saudara katanya? Iya. Nah, kita hanya tinggal insert bibliografi. Misalkan kita akan menambahkan lagi dari karyanya siapa? Benz Lawrence tentang multisensory learning. Buka saja. Nah, oh dari buku. Kita langsung kutip ya. Nah, misalkan ini. A teacher. Nah, misalkan begini. Nah, kemudian insert citation. Go to Mendeley. Bounce learning. Site. Dah. Sorry, bukan. Insert citation, go to Mendeley, bounce learning, site. Nah, ini sudah. Di daftar pustaka akan otomatis muncul. Kita tidak perlu mengetik. Di catatan kaki juga akan muncul. Nah, itulah kemudahan kita untuk menggunakan Mendeley. Ya, selanjutnya Zotero. Zotero atau dibaca Zotero. Yaitu adalah dikembangkan oleh Roy Rosenzweig Center for History and New Media yang dirancang untuk tujuan non-komersial dan berbasis pada platform open source. Oleh karena itu, Zotero ini gratis. Gratis. Kemampuannya apa? Dapat mendeteksi konten-konten yang tersedia di dalam laman sebuah web, misalkan jurnal, dan menyimpannya ke dalam komputer sebagai perpustakaan digital pribadi hanya dengan satu klik. Nah, kalau untuk kalian yang ingin mendownload Zotero, nah ini adalah langkah-langkahnya. Silahkan buka di websitenya zotero.org. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya download. Setelah di-download, maka akan muncul Zotero 6 for Windows. Ini juga silahkan di-download. Setelah selesai proses unduh selesai, maka klik 2 kali file yang sudah diunduh. Kemudian seperti hampir mirip tadi seperti Mendeley, kita hanya tinggal mengikuti instruksi, klik next di sini, kemudian install dan finish. Ini biasanya otomatis tercentang agar Zotero bisa langsung launch. Nah, setelah ini selesai, maka kita mencari Zotero Connector. Buka tab baru lagi.
Kemudian silakan dipilih Zotero konektor ini untuk mengkoneksikan antara Zotero dengan instalasinya, apakah menggunakan Chrome, Edge, Safari, atau Mozilla. Nah, di sini misalkan kalau kita ingin menggunakan di Chrome, maka install yang Chrome. Setelah install yang Chrome, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita hanya tinggal klik available on Chrome. Sudah selesai. Itu untuk Mendeley dan Zotero. Apa perbedaan Mendeley dan Zotero? Secara spesifik itu pasti ada beda, tapi fungsinya sama. Ya, kalau selera lah ya, lebih mudah mana, lebih nyaman mana ketika akan menggunakan reference manager, apakah akan citasi manager, apakah akan memilih menggunakan Mendeley atau Zotero. Selera lah ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang cara mencari referensi atau reference. Di sini ada 3 yang kita bahas, yaitu DGS, Google Scholar, ERIC, dan Scimago. Ini Google Scholar. Ya, kita langsung saja. Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk Google Scholar ini? Yang pertama adalah kita harus membuka halaman Google Scholar link. Google Scholar link. Misalkan di Google Scholar. Oke. Kalau mod ya. Oke. Google Scholar. Sedang proses. Nah, ini tampilan Google Scholar. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, selanjutnya silahkan diketik di sini. Baik berdasarkan judul atau berdasarkan penulis. Ya. Baik berdasarkan judul atau berdasarkan penulis. Misal ini kita cari Pak Fathur Razi. Misalkan kita mencari karya-karyanya Pak Fathur Razi. Klik enter. Nah, ini sudah banyak. Oh, ini karya-karyanya yang terkait dengan nama Pak Fathur Razi. Atau berdasarkan kampus juga bisa. Universitas Nurul Jadid. Nah, ini adalah semua profil yang berkaitan dengan topik yang kita cari di sini, Universitas Nurul Jadid. Ya. Jika ingin mengunduh, maka ya ini saja sudah, tinggal diklik PDF-nya ini di sebelah kanan judul. Jika ingin diunduh. Itu ya. Bagaimana tips mencari referensi di GS? Nah, ada 4 cara. Yang pertama, karena tidak memiliki daftar istilah Google Scholar itu, maka harus menggunakan kata sinonim atau menggunakan kata-kata yang lengkap. Ya. Kata-kata yang lengkap. Kemudian penggunaan plus, minus, atau OR. Kalau tanda plus artinya dan.
Nah, kalau minus artinya pengecualian. Sementara OR adalah boleh di antaranya. Contohnya seperti ini. Kita akan mencari tentang Sungai Nil, misalkan. Nah, kalau hanya Sungai Nil ini, maka yang muncul nanti semua kata yang ada kata sungai, maka akan terhitung. Kita menemukan 6.890 hasil. Baik itu sungai saja, atau Nil saja, dan Sungai Nil. Tapi kalau kita beri tanda petik, ini, maka ini akan terfokus pada Sungai Nil. Nah, kan? Ini akan berkurang, sekitar 4.000. Tadi kan 6.000, sekarang hanya 4.000. Jadi, kutipan-kutipan atau referensi ini hanya yang berkaitan dengan bahasan Sungai Nil. Tidak ada Nil, tidak ada sungai. Hanya Sungai Nil. Ini judul-judulnya Sungai Nil. Nah, misalkan kita akan ada yang kita kecualikan. Misalkan Sungai Nil negatif buas. Ini akan lebih kecil lagi. Akan ada sekitar 3.800 hasilnya. Artinya, artikel-artikel judul-judul yang ada di referensi ini akan terfokus pada Sungai Nil dan yang tidak membahas buas, apakah hewan buas atau tanaman buas, seperti itu. Itu trik kita untuk mempersempit proses pencarian. Itu maksudnya trik yang tadi. Selanjutnya, tanda kutip sudah, ini tadi sudah. Kemudian pencarian nama penulis tertentu menggunakan format inisial atau nama depan, lalu nama belakang. Tadi sudah saya contohkan ya, Fatmorozi tadi. Oke. Untuk GS sudah. Selanjutnya adalah ERIC. ERIC itu adalah Education Research Information Center atau pusat informasi sumber daya pendidikan. Dan ERIC ini adalah perpustakaan digital online untuk penelitian dan informasi pendidikan. Disponsori oleh Institut Ilmu Pendidikan Departemen Pendidikan Amerika Serikat. Bagaimana cara mencari ERIC? ERIC, di mana kamu? Nah, kita langsung buka linknya. eric.ed.gov. eric.ed.gov. Kita praktekkan ya. Ini GS. Oke. eric.ed.gov. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal untuk kita mencari artikel yang dimiliki oleh ERIC. Ya. Klik di sini. Misalkan artificial intelligence. Nah, kita masukkan tema atau topik yang akan kita cari, judul artikelnya. Kemudian jangan lupa ini dicentang, ya, agar kita bisa mendapatkan dan mempersempit artikel yang memiliki full text. Tidak hanya sekedar direview saja, tapi kita bisa mendapatkan versi full text-nya. Selanjutnya, search.
Berarti ada yang keliru. Kemungkinan ini. Nah, ya. Ini adalah judul-judul artikel di tingkat internasional yang kita bisa cari di ERIC. Nah, ini. Kalau tidak kita centang, maka yang muncul juga versi reviewnya saja. Nah, seperti ini. Tidak bisa kita langsung download. Pilihan downloadnya tidak. Tapi kalau kita centang, maka kita bisa memfokuskan, mempersempit pencarian kita dalam hal full text yang bisa di-download. Di sini ada contoh metaphorical perception of middle school students regarding the concept of artificial intelligence. Karangan dari Murat Tartuk, dari Turki biasanya. Jurnalnya International Journal of Education and Literacy Studies tahun 2023. Download, klik, maka kita akan dapatkan versi PDF-nya yang full. Artikel full-nya. Itu salah satu cara untuk mencari referensi di ERIC. Nah, selanjutnya Skimago. Nah, jadi referensi yang ketiga adalah Skimago. Skimago ini sebenarnya sistem jurnal dan ranking ya. Jadi perankingan sistem jurnal yang terindeks Scopus, baik dari Q1 sampai Q4. Jadi fungsinya adalah sebagai tolak ukur saintifik rata-rata suatu artikel dalam jurnal yang telah terpublikasi tersebut. Jadi di Skimago itu ada beberapa jurnal dan di ranking. Dan jurnalnya itu terindeks dengan Scopus. Jadi sebenarnya kalau untuk di Skimago ini kita harus cari jurnalnya dulu, di key berapa, misalkan ada ketentuan referensi digunakan harus referensi internasional terindeks Scopus Q1, maka kita bisa dibantu melalui Skimago ini. Caranya, oke, Skimago. Nah, tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita buka skimago.jr.com, kemudian explore yang jurnal links untuk mencari ranking jurnal yang terindeks Scopus. Nah, ini muncul. Ini Q1, Q2, Q1 ya. Maka kita akan mencari tentang apa nih? Atau kita akan menerbitkan artikel kita di jurnal Q2. Kita cari saja di Skimago ini. Oh, ada 27.955 jurnal. Itu. Setelah buka, misalkan kita buka tentang jurnal ekonomi. Nah, ini. Klik homepage. Maka kita akan langsung diarahkan ke jurnal yang dituju. Itu ya. Oke. Sementara itu dulu, saya boleh minum ya. Oke, selanjutnya
bagaimana cara kita untuk bisa submit. Submit, yang pertama kita akan bahas tentang submit di OJS 2. Submit di OJS 2. Baik OJS 2 maupun OJS 3, jika kita belum memiliki akun, maka kita tidak bisa login. Maka oleh karena itu kita harus register dulu. Register dulu. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya ya. Oke. Saya akan berikan contoh bagaimana cara register di OJS 2. Halo Pak Ongki? Ya, siap. Oke. Saya mohon izin dulu ya untuk Oke. buka punyanya siapa? Jurnalnya Pak Ongki itu. Apa itu? Edulegia. Edulegia ya? Ya. OJS 2 kan ya? Ya, silakan Pak. Nanti saya sebagai ini dulu. Praktik. Edulegia. Karena kalau pakai jurnal yang lain lebih sulit nanti. Nah, ini Edulegia. Nanti Pak Ongki bisa dihapus ya Pak Ongki ya. Kita cari register. Nah, ini register ini. Jika kita memang belum punya akun, kita harus register dulu. Register. Nah, ini harus diisi. Profil ini harus terisi, terutama yang ada bintangnya. Ini tidak boleh kosong. Username, ini adalah nama yang kita gunakan nanti. Misalkan Udin tadi ya. Udin. Passwordnya Udin 007. Udin 007. Salutation ini boleh dikosongkan. First name ini adalah nama pertama. Misalkan kalau ada 3 nama, Udin bin sedunia. Itu kalau ada 3 nama. Ya. Kalau hanya ada 2, Pak. Misalkan kalau hanya ada 2, ya sudah, ini dihapus. Udin sedunia. Kalau hanya namanya saya, misalkan namanya hanya ada 1, ketik lagi di sini. Udin. Gitu ya, teman-teman mahasiswa. Inisial ini boleh kosong, boleh diisi. Gender juga begitu, male atau female. Afiliasi ini harus diisi perguruan tinggi. Kalau perlu itu dari program studinya langsung. Misalkan pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Misalkan begitu. Boleh juga hanya nama kampus saja, misalkan universitas saja, boleh. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi lebih lengkap lebih baik. Signature ini boleh dikosongkan. Email. Nah, email ini adalah email yang tadi yang kita gunakan untuk menerima notifikasi dari pengelola jurnal. Tentunya adalah email yang aktif. Misal Udin 007@gmail.com.
Ya. Nah, ini di copy kemudian confirm di email yang sama. Jika teman-teman mahasiswa sudah punya ID ORCID ID silakan diisi, tapi biasanya masih belum ya. Kalau Pak Ungki ini punya. URL ini bisa diisi adalah Google Scholar. Boleh. Nomor telepon ini harus diisi. Jangan sampai kosong, misalkan 0812345678. Country harus diisi. Misalkan Udin itu orang Haiti. Kalau mahasiswa di sini kan orang Indonesia semua ya. Pak Ungki dari mana Pak Ungki? Ya, dari timuran ini, Pak. Dari Oh. Kamerun. Kamerun. Oke, biostatement ini bisa dikosongkan. Kemudian apakah nanti mahasiswa atau autor ini ingin menerima konfirmasi terkait dengan username dan passwordnya? Jika ingin, khawatir lupa ya, ini dicentang. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang bisa yang dimiliki, penguasaan bahasa yang dimiliki ya Inggris dan Arabia. Kalau hanya bahasa Inggris saja ya jangan dicentang. Nanti akan menerima ini ya dalam bahasa Arab. Tapi biasanya ya kalau hanya bisa baca Al-Quran ya sudah bisa Arabi. Atau ayat-ayat dalam artikel kita. Kemudian di register ini reader ya, ini pasti otomatis akan terisi. Tapi kalau teman-teman mahasiswa mau mengirimkan artikelnya, jangan hanya reader saja, tapi author agar bisa submit. Kalau ini tidak dicentang, ini nanti tidak akan bisa submit karena kita hanya sebagai pengunjung saja membaca. Kalau yang ketiga ini jangan, karena ini hanya untuk reviewer. Nah, setelah terisi, maka selanjutnya adalah klik register. Nah, ternyata ada yang error. Akurat proses name. Loh, ternyata sudah ada yang menggunakan ini. The select username is already in use by another user. Wah, ini saya nggak tahu nih. Jangan-jangan Pak Musfi sendiri yang menggunakan itu. Ini baru pertama kali nih, masa ada nama Udin sedunia. Gitu ya. Jadi itu tahapan dari register untuk di OJS 2. Tentunya jika berhasil, maka kita bisa login. Kalau sudah bisa login, maka tampilannya akan seperti ini. Ini saya contohkan, bukan yang Udin tadi lah ya. Karena ternyata sudah ada. Ini Pak Ungki yang tahu nih. Siapa Udin sedunia, Pak Ungki? Wah, jangan-jangan Pak Ungki ya. Nah, setelah itu bisa kita login. Saya contohkan di jurnal yang lain. Ini. Kita coba login. Nah, ini jangan Udin ini. Nggak ada Udin. Misalkan nama saya ya. Passwordnya sama saat ketika register. Sakit lah, Chan. Nah, karena artikel ini sebenarnya sudah selesai, seharusnya kalau mau submit ya, ini submit ya. Kalau submit di sini akan ada tulisan new submission. Nah ini, ya, new submission. Nah, di new submission ini akan ada beberapa tahap, ada 5 tahap. Yang pertama adalah step 1, starting the submission, ini adalah start, selanjutnya
langsung di save dan continue. Nah, selanjutnya adalah upload submission. Di upload submission ini kita memilih artikel ya, artikel yang akan di-upload. Sepertinya kok ada yang anu ya. Sorry, sebentar. Enggak. Tadi register sudah. Nah, ini. Ya, ini adalah stage-nya. Untuk yang pertama adalah new submission dan wajib centang semua kotak checklist yang tersedia. Pak Ungki, saya bisa pinjam lagi Pak Ungki? Karena yang ini ternyata berbeda. Monggo. Oke. Nanti bisa dihapus ya Pak Ungki ya? Ya. Iya, itu kan dilampiri password dan lain. Nah, ini saya barusan login, kemudian show my journal. Nah, new submission. Ini adalah OJS 2 ini. Kalau tampilannya seperti ini adalah OJS 2. Nah, ini baru yang betul. Tadi kok nggak ada ya Pak Ungki ya, beda ya. Pak Ungki super Pak Ungki ini. Nah, ini submission checklist, ini semuanya harus dicek. Cek. Ini juga dicek. Setelah itu, save and continue. Untuk memasuki tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua ini adalah upload file. Maka kita klik choose file, pilih artikel yang akan kita terbit. Perlu diperhatikan lagi bahwa artikel yang akan kita submit itu yang pertama harus sudah sesuai dengan author guideline. Aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Misalkan di jurnal pedagogik ini dilihat dulu author guideline-nya. Nah, di sini author guideline-nya dilihat dulu. Setelah itu pastikan juga sesuai dengan template. Nah, sesuai dengan template. Mengapa? Agar artikel kita itu lebih mudah untuk diterima ya. Karena sudah sesuai dengan template. Biasanya kalau tidak sesuai dengan template itu dikembalikan, sesuaikan dulu dengan template. Misalkan ini ya, surat pernyataan komitmen ini. Ini dimisalkan ini adalah artikel yang sudah sesuai dengan author guideline dan template. Ya Pak Ungki ya. Open. Nah, setelah di open terpilih, jangan langsung di save and continue. Ini yang biasanya sering terjadi. Pengalaman saya dulu itu terkadang ada beberapa author itu sudah berhasil submit, tapi ternyata filenya nggak ada. Karena masih belum diklik ini uploadnya. Setelah just memilih file, kemudian diupload. Nah, kalau begini baru ya dokumen sudah terupload. Setelah itu save and continue. Karena saya sudah register dan beberapa isian ini sudah terisi secara otomatis. Ya. Nah, ini secara otomatis. Kemudian apabila ada penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, jangan lupa untuk add author. Klik add author. Nah,
Diisi juga siapakah nama penulis keduanya dan ketiganya, seterusnya. Ini untuk penulis kedua, diisi. Ya, sesuai dengan contoh penulis pertama. Untuk penulis ketiga, add lagi. Penulis keempat, add lagi. Seperti itu. Ikut. Kalau nggak jadi ya tinggal di-delete. Ikut. Kamu ikut. Kalau nggak jadi tinggal di-delete. Setelah itu, isi kolom title. Title ini adalah judul. Judul, misalkan analisis kompetensi. Seterusnya. Dan abstrak ini diisi dengan abstrak. Kalau bisa itu gunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya artikel yang disubmit itu berkaitan dengan apa? Apakah tentang pendidikan? Kalau pendidikan, education. Sesuaikan dengan topik atau bidang yang diteliti. Selanjutnya keyword ini adalah kata kunci. Kata kunci yang ada di artikel kalian itu harus juga dicantumkan di isian ini. Penelitian bisnis. Dan ITC. Dan seperti itu. Terus adalah analisis. Dan seterusnya. Agensi ini boleh dikosongi. Setelah itu reference. Reference ini adalah daftar isi. Daftar isi dari beberapa kutipan atau rujukan yang digunakan. Jika sudah terisi, maka selanjutnya save and continue. Nah, untuk uploading supplementary files, ini adalah berupa file tambahan, misalkan hasil cek plagiasi, bisa di dokumen data misalkan, bisa juga di-upload di sini. Tapi ini adalah opsional, maka bisa dikosongkan. Jadi langsung saja, kalau memang tidak ada permintaan untuk upload hasil plagiasi ya bisa dikosong, dilewati. Save and continue. Nah, ini. Tahap 5 konfirmasi, kita cukup tinggal klik finish submission. Maka proses submit di OJS 2 sudah selesai. Untuk mengetahui proses dan status artikel yang sudah disubmit, tinggal diklik aktif submission. Nah, ini. Oke ya. Oke. Selanjutnya untuk OJS 3. Untuk OJS 3 Pongki? Ya, siap. Halo, iya Pak. OJS 3 kan? Oh iya, iya. Bisa minta Apa ya, lupa saya. Kenapa pun Pak Molim? Pak Molim. Rahasia. Serambi, kok Serambi? kalau rahasia berarti sudah selesai ya kegiatan. Serambi.org. Serambi ya? Bukan Serambi. Serambi, bukan. Bukan. Eh, Literasi santri. literasi, ya, literasi santri. Literasi santri. Yang OJS 3. Literasi santri apa, Pak Angki? Saya tak kirim aja linknya. Lupa saya. Bisa dikirim Pak Ongki linknya.
Itu Pak. Karena kalau di slide saya ini hanya apa ya? Hanya langkah-langkahnya saja, tidak disajikan dengan gambar. Ya. Jadi nanti biar bisa dipraktikkan juga dengan mahasiswa. Kalau terkait dengan kata-kata ini kan nanti bisa mereka jadikan panduan saja. Sudah dikirim Pak. Oke. Oh ini. Waduh, harus register dulu berarti saya ini. OJS 3 Pak ini ya? Ya. Oh iya, oke. Kalau begitu register dulu. Nah, given name ini adalah nama depan. Oh, Muhammad sampean di situ ada I L masuk taruh di Jawa Barat. Ik, karena nama belakang saya Bali, tapi saya bukan orang Bali. Bukan Pak Wilin. Nah, seperti ini ya. Iya kan udah ditutup pintunya. Oh, jangan. Lagi Udin beda boleh Udin. Nanti Udin ada lagi Udin, Pak. Nggak ada Oh, Udin, nggak ada Udin. Pemilih name itu nama panggilan Pak Musfi. Ah? Pemilih name itu nama panggilan. Given Oh, name itu enggak. nama lahir itu. Ya, jadi family name ini bisa dikatakan bukan nama panggilan sebenarnya, nama belakang. Kan kalau nama keluarga biasanya kan di belakang. Ini juga Oh gitu ya. Oke, oke. kaitannya juga dengan Betul. apa namanya itu? Citasi. Disitasi, betul. Karena Baik. nama belakang kan menjadi nama depan nanti. Oke, oke. Jadi kalau misalkan Pak siapa ya? Pak Basit, Abdul Basit. Jadi Abdul pemilihannya nih Basit. Karena nanti disitasi itu Basit, Abdul, bisa seperti itu. Oh ya, Dani aja dah. Ini ada request Dani. Ini siapa? Dani siapa Dan? Dani siapa? Haryanto. Tertarik untuk menulis ini, Pak Ongki. Dani Alexer. Oke, Dani Haryanto ya. Afiliasi ini adalah kampus Universitas Nurul Jadid. Country, Dani orang mana Dani? Arab? Bangladesh? Brazil. Oh ya. Saya ikuti Pak. Brazil. Nah, setelah itu emailnya. Misalkan ini ya. Jangan email ini. Ada nih kayak udah. Dani 008. Saras itu 008. Aduh, siapa itu Pak ya? Saya kok belum kenal ya. Tua sekali berarti Pak Ongki ya. Saras itu tahun 80-an itu Pak. Username Dani. Passwordnya Dani 008. Dani 008. Oke. Nah, ini yang perlu hati-hati kepada teman-teman mahasiswa. Yang dicentang ini yang teratas, dua yang teratas, ini dan ini saja. Mengapa? Karena yang ketiga ini hanya untuk reviewer. Setelah itu, klik register. Alhamdulillah berhasil. Berarti nama Dani nggak kepake ya, Pak Ongki ya? Oke. Nah, ini adalah tampilan dari OJS 3 apabila register sudah berhasil. Setelah itu, make a new submission. Klik. Nah, make a new submission. Nah, kan beda ya. Lebih fresh ya daripada OJS 2 tadi. Ini adalah OJS 3. Lebih Ini seger, juga sama. Pak. Hah?
Lebih Bagaimana? segar. Lebih seger ya? Ya. Pongki juga butuh segar sepertinya. Untuk yang kedua ya. Ini harus dicentang. Jangan lupa, ini harus dicentang. Kemudian comment for the editor. Di sini opsional, tapi bisa kalian gunakan untuk merayu. Merayu pengelola agar menerima artikel. Isinya apa? Ini paparan singkat terkait dengan artikel yang diteliti, topik artikel. Sampaikan semenarik mungkin, sehingga dengan membaca ini, oh ini menarik. Seperti itu. Tapi kosong juga tidak masalah, karena ini hanya opsional. Kemudian dicentang, ya. Dua-duanya boleh. Setelah itu save, continue. Centang satu saja. Oh sorry, ini harus dua-dua. Oke. Nah, kita diminta untuk upload submission. Nah, ketika upload submission, maka kita harus upload file. Di sini ada klik upload file. Nah, contohnya ini tadi ya. Ini dimisalkan file yang sudah terkondisikan sesuai dengan author guideline dan template. Open. Nah, sudah. Artikel teks sudah betul. Ya. Nah, jadi dicentang, jangan lupa bahwa ini adalah teks artikel. Setelah itu, klik save and continue. Oke. Kita langsung isian di title. Ini adalah judulnya. Ya. Kalau ada anak kalimat atau anak judul, bisa diisi di sini. Ini adalah abstrak. Saya kasih contoh yang singkat saja. This research objektif misalkan. Bla 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 bla. Seterusnya. Udah ya. Tentunya saya tidak akan membahas ada berapa jumlah kata yang harus ada di abstrak. Itu bukan, sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Nah, jangan lupa jika ada penulis kedua dan ketiga ingin menambahkan jumlah penulis, jangan lupa ini add contributor. Nah, diisi lagi event name. Siapa? Adin sedesa misalkan. Adin sedesa. Ini boleh dikosongkan. Kontak email Udin tadi. Country-nya ternyata Adin itu orang Afghanistan misalkan. Orchid boleh dikosongnya, afiliasi ini harus diisi. Afghanistan University. Statement boleh dikosongi. Dia itu kontributornya sebagai apa? Apakah juga penulis atau sebagai translate? Penulis juga dicentang. Kemudian save. Ini boleh dilewati jika tidak memiliki ID Orchid. Nah, sudah. Itu ya. Sudah. Misalkan ingin mengganti posisi penulis.
Dani mau saya jadikan penulis kedua. Ya, tinggal ini, order, diseret. Nah, ternyata Dani mau dijadikan penulis pertama lagi, diseret saja. Seperti itu. Ya. Kemudian keywordnya, keyword ini adalah kata kunci. Apa tadi? Analisis. Analisis, misalkan seperti itu. Koma dan seterusnya. Nah, setelah itu klik save and continue. Ya. Setelah save and continue, jika berhasil maka finish. Klik finish. Jangan lupa ini di OK. Kita tunggu sampai proses konfirmasi selesai. Nah, kalau sudah ini berarti submission complete. Berarti submit berhasil. Jika ingin melihat status jurnal kita, maka di review. Nah, ini. Berarti jurnal kita sekarang masih pada posisi submit. Itu ya. Oke, setelah itu saya keluar. Logout dari jurnal tadi karena sudah selesai submitnya. Tidak saya keluar. Pak Ongki jangan lupa ya Pak Ongki yang uji coba tadi dieksekusi ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih Pak Ongki atas fasilitasinya. Selanjutnya adalah terakhir. Waduh. Terakhir bagaimana cara kita sebagai penulis untuk mengupload revisi. Oke, di sini saya akan mencontohkan beberapa artikel yang sudah revisi ya, sudah ada rekod revisinya. Jadi saya tidak perlu manual, mencontohkan secara manual seperti tadi, tutorial seperti tadi, tapi hanya tinggal menunjukkan bagaimana langkah-langkahnya saja. Kita awali dari OJS 2. Sini saya buka. Nah, ini adalah artikel saya ya. Ini yang OJS 2. Bagaimana caranya untuk mengupload revisi. Tentunya kita login dulu. Sorry. Nah, kita login dulu. Setelah login, seharusnya di sini adalah aktif. Karena ini artikelnya sudah terbit, maka akan berpindah ke arsip. Jadi, tapi kita tetap bisa melihat itu, melihat track recordnya ya. Nah, ini harusnya di sini kan aktif, tapi sudah terbit, maka masuk di arsip. Setelah itu klik judulnya. Nah, kalau masih dalam posisi summary berarti masih dalam submission. Ini kan summary, masih belum direview. Nah, letak posisi saat kita akan mengupload revisi itu ada di review ini. Ini diklik. Nah, ini adalah contoh hasil review dari reviewer A. Maka inilah yang kita download. Ya. Download. Kemudian ini adalah posisi kita di sini. Posisi kita di sini. Jika kita masih belum belum mengupload revisi, ini sebenarnya kosong. Harusnya kosong. Caranya nguploadnya gimana? Nah, ini. Ini, upload author version. Choose file. Kita pilih mana artikel yang
sudah direvisi untuk diupload, kemudian open, ya. Setelah itu upload. Setelah klik upload, maka akan muncul di sini. Lupa, ini kok ada 2? Karena kami 2 kali merevisi. Seperti itu ya. Jadi dari reviewer B nanti masuk juga, kita upload lagi, choose file lagi, upload, kemudian ini. Nah itu, hanya itu sih caranya. Jadi jangan untuk melihatnya di reviewer. Kalau editing ini adalah sudah proses untuk publish ini. Kalau untuk mengupload revisi ada di kolom review. Itu ya, itu untuk OJS 2. Bagaimana kalau dengan OJS 3? Nah, ini OJS 3. Ini juga artikel saya yang sudah terbit. Kita login dulu. Masukkan username, kemudian passwordnya. Karena ini sudah terbit, kita carinya di arsip. Nah, klik judulnya. Nah, maka akan muncul. Kalau masih dalam posisi submit, pasti begini tampilannya. Sedangkan posisi revisi ada di sini, di review. Nah, klik review, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu revision. Inilah tempat kita untuk mengupload revisi. Klik upload file. Begitu. Itu ya. Jangan lupa untuk select artikel komponen. Artikel teks, pilih itu ya. Kemudian review detail. Nah, review detail dan confirm. Kemudian upload, maka akan masuk di sini. Kalau sudah revisi selesai dan revisi diterima, maka akan beralih ke status copy editing. Setelah copy editing selesai, maka akan beralih status ke production yang artinya artikel itu sudah terbit. Begitu, teman-teman. Sekian dari saya. Kembali saya serahkan kepada Pak Rosi. Terima kasih. Baik, saya ambil alih kembali. Terima kasih Pak Musfi atas paparannya. Wah, sungguh luar biasa sekali, panjang lebar. Sampai teknik-tekniknya sudah dijelaskan dengan Pak Musfi. Dari plagiasi, dari mensitasi, plagiasi, parafrase, dan semuanya. Bahkan sampai teknik submission, sampai upload revision sudah jelas ya. Sudah dijelaskan dengan panjang lebar. Walaupun dalam SK dekan yang wajib mengawal sampai lulus itu memang Dospem, akan tapi apabila ada mahasiswa yang memang punya rasa ingin tahu lebih tinggi, ingin tahu sendiri bagaimana cara mensubmit, bagaimana cara menanggapi sampai proses publish, boleh publish sendiri. Akan tapi tetap koordinasi dengan Dospem itu juga diperlukan. Oke, mungkin dari beberapa paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, ada yang ditanyakan dari beberapa mahasiswa ini, yang ikut hanya 20 orang ini. Hanya 20 orang, berarti yang niat, yang memang punya keinginan tinggi, ya 20 orang ini mungkin. Monggo. Harusnya ada berapa, Pak Rosi? Harusnya ya lebih 100, Pak. Ada 10 harusnya. Harusnya lebih 100. Oke. Ya Tapi sudah disosialisasikan ya? Iya, kan jauh-jauh hari sudah ada info sudah. Oke, monggo
mungkin ada yang ditanyakan Mbak Khalifatun Nisa, Mbak Farida, terus Mbak Hikmah, Mbak Desi, rata-rata cewek semua ini ya, mahasiswa semua ini. Mbak Rizky, monggo yang mau tanya, mumpung dibuka lebar ini pertanyaan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Monggo. Kalau malu bisa chat, bisa via chat. Halo, jangan-jangan hanya hanya ikut saja ini orangnya nggak ada nih Pak Usfi. Nggak apa-apa, berarti sudah paham. Oh ini ada dari Mbak Aikoh Laili. Ketika mengambil referensi jurnal yang memakai bahasa Inggris, apakah bisa langsung berbahasa Indonesia? Nah ini ada lagi. Apa langsung jawab dulu Pak Musfi? Langsung saja biar Oke. tidak vakum. Jadi ada kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Jadi kalau kita mau ngutip dengan bahasa aslinya, maka setelah kita memberikan kredit ya dari kutipan tersebut, maka harus dijelaskan lagi pemahaman peneliti tentang pernyataan yang dikutip tadi. Atau langsung bahasa Indonesia nggak apa-apa, berarti langsung diparafrase. Seperti itu. Tadi kan sudah ada kiat-kiat bagaimana cara agar meminimalisir plagiasi dengan cara memparafrase. Salah satunya tadi itu. Dengan menggunakan bahasa sendiri, bahasa yang lebih sederhana dan efektif, atau kita mengutip langsung nggak masalah. Jadi diperbolehkan, hanya saja nanti tinggal cek plagiasinya, manakah yang paling kecil atau terdeteksi atau tidak. Seperti itu. Mbak siapa tadi? Mbak Aikoh Laili. Aikoh Laili, nggak apa-apa. Karena salah satu tips dan trik tadi untuk meminimalisir plagiasi itu salah satunya dengan parafrase yang baik. Kalau tetap mencantumkan bahasa Inggrisnya, ya harus disitasi dengan baik. Jangan lupa kreditnya. Siapa yang teorinya siapa yang digunakan? Boleh. Pakai teknik parafrase tadi. Gitu, Pak Uki. Pak Usfi? Ya? Sudah? Sudah, itu. Begitu Mbak Aikoh ya, barusan sudah disampaikan. Kalau memang mau diparafrase berarti nanti menjadi kutipan tidak langsung nantinya itu. Karena sudah berubah. Sudah berubah. Kecuali tidak merubah spesial sekata pun, maka akan jadi kutipan langsung. Ada lagi yang lain? Saya mau lulur sepeser ini. Ya, ada lagi? Masih awal bulan, Pak, biasa. Aduh, banyak musim. Ada musim keleman Pak Musfi. Ayo, dari Mas Mouni Labib, mungkin ada. Ini mahasiswanya satu orang ini, cuman ini semua rata-rata perempuan ini. Apa sudah tidak ada? Halo, nggak ada ya? Oke, Pak Musfi, kayaknya sudah paham semua karena sudah panjang lebar Pak Musfi menjelaskan dengan secara gamblangnya sampai ke rinci-rinci apanya itu semuanya dijelaskan oleh jenengan. Memungkinkan teman-teman sudah paham semua. Oh itu insya Allah paham Ustaz. Ya, karena sudah siang dan ntar lagi duhur, kayaknya sudah ada kayaknya ini. Kalau memang tidak ada, kita akhiri. Semoga siang kali ini apa yang kita terima, ilmu-ilmu yang kita peroleh dari beliau, Pak Musfi, bisa menjadi
ilmu yang barokah dan bisa diaplikasikan, dilaksanakan atau digunakan ketika kalian para mahasiswa untuk melakukan tugas akhir. Dan selebihnya nanti bisa menyesuaikan dengan garis lingkung garis lingkung yang di jurnal dituju, karena tadi kan citasinya banyak versi, banyak tipe katanya Pak beliau, ada apa, ada IE dan semacamnya, dan juga tentunya disokong dari masukan-masukan dosen kalian, dosen pembimbing. Mungkin hanya itu, saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya sampai di sini saja kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yuk open cam semuanya, foto bersama. Foto bersama dulu. Open cam. Silahkan open Laporan cam. ya Pak ya. Sama dulu. Semuanya open cam. Saya ambil gambarnya. Nanti dibuat laporan ini yang ikut dan tidak ini. Kok anu ya, makin bertambah ya ketika buat laporan sama presensi ini. Baik, saya mulai. Ayo, yang bagus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, monggo silakan. Yang mau pulang pulang, yang mau keluar keluar.